Bayangin, ada seorang bapak sederhana di desa kecil Goa. Namanya Vijay. Pendidikan cuma sampai kelas 4 SD, tapi dia kerja keras, punya usaha TV kabel kecil, dan hidup tenang dengan istrinya Nandini, serta dua anak perempuan mereka, Anju dan Anu. Hidup mereka nggak kaya, tapi hangat. Satu-satunya hobinya Vijay cuma satu. Dia doyan banget nonton film sampai malam, sendirian di kantor kabelnya. Suatu hari, Anju ikut camping sekolah. Di sana ada cowok namanya Sam, anak pejabat polisi tinggi. Ege Miradesmo. Diam-diam, Sam merekam Anju saat lagi ganti baju di kamar mandi. Pulang dari camping, Sam mulai memeras. Kalau Anju nggak nurut, video itu akan disebar. Anju ketakutan. Nandini pun bingung harus gimana. Sampai suatu malam, Sam datang ke rumah saat Vijay lagi pergi. Dia pura-pura mau hapus video, tapi minta imbalan yang menjijikan. Nandini harus tidur dengannya. Nandini menolak, Anju histeris, suasana memanas. Dalam kepanikan, Anju meraih benda di dekatnya dan menghantam kepala Sam. Satu pukulan, Sam ambruk dan enggak bangun lagi. Dia tewas. Nandini dan Anju syok, gemetaran. Alih-alih lapor polisi, takut mereka makin besar. Ini anak pejabat tinggi. Siapa yang bakal percaya sama mereka? Di tengah panik, mereka mengubur mayat Sam di lubang kompos di kebun belakang. Diam-diam, yang gak mereka sadari, adik kecil mereka, Anu, melihat semuanya dari kejauhan. Pagi berikutnya, Vijay pulang. Nandini akhirnya jujur menceritakan semua. Vijay diam cukup lama. Lalu bukannya marah, dia pelan-pelan memeluk mereka. Dia sadar, sekarang cuma ada dua pilihan. Hancur semua. Atau dia pakai otaknya untuk melindungi keluarganya. Dan disinilah semua film yang sering ia tonton, bayar utang. Vijay menyusun rencana, alibi. Dia ajak keluarganya pergi ke kota, mampir makan di warung, beli barang di toko, main ke rumah ibadah. Bahkan mampir ke bank dan berdiri tepat di bawah CCTV. Tapi itu dilakukannya di hari-hari berbeda. Sesampainya di rumah, dia mengajari istri dan anak kenannya untuk menghafal satu versi cerita yang sama. Seolah semua itu terjadi dalam satu hari-hari, di mana Sam menghilang. Setiap detail harus sama persis. Saat Sam dilaporkan hilang, ibunya, Ege Mira, langsung curiga ke keluarga Vijay. Polisi mulai menginterogasi, tapi setiap kali ditanya, jawaban Vijay dan keluarganya selalu sama. Rapi, dan semua tempat yang mereka sebut bisa mengkonfirmasi. Pemilik warung, ingat mereka. Pegawai bioskop, ingat. CCTV bank, ada rekamannya. Seolah-olah keluarga itu benar-benar nggak ada di rumah saat Sam lenyap. Karena alibi nggak bolong, polisi mulai pakai cara kasar. Keluarga Vijay ditangkap, dipukul, diteror. Sampai suatu titik, saat polisi hendak memukul Anu, si bungsu itu pecah menahan takut. Dia menangis dan bilang, mayatnya di lubang kompos di kebun. Polisi segera menggali, di depan warga yang menonton. Tapi begitu tanah dibuka, yang keluar cuma bangkai anak sapi. Bukan manusia. Warga marah melihat polisi menyiksa keluarga yang tampak tak bersalah. Polisi dipermalukan, Mira terpojok, dan akhirnya dia mundur dari jabatannya. Kita lihat Vijay datang ke kantor polisi baru untuk tanda tangan buku hadir. Dia tampak seperti warga biasa yang pernah terseret kasus. Tapi begitu dia pergi, film menunjukkan kilas balik. Malam saat Sam tewas, Vijay terlihat berjalan keluar dari bangunan yang dulu masih berupa konstruksi tepat di lokasi kantor polisi sekarang dengan cangkul di tangan. Di situ penonton menyadari, mayat Sam dikubur Vijay di bawah pondasi kantor polisi itu sendiri. Tepat di bawah kaki mereka yang selama ini mencoba menangkapnya.